Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi dasar-dasar komunikasi bisnis oleh dosen pengampu oleh Bapak Muzakir Tumbulotutu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya kepada kita semua. Yang pertama saya sendiri yaitu Catur Budi Wijaksono, yang kedua Irwan, ketiga Mutia Zahra, keempat Nadira Albar, kelima Salmia Tri Agustina, 6 Novia Indriani Tandabuya, 7 Imade Wulan, 8 Siska. Baik, kami langsung masuk kepada materi. Saya persilakan ke teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama di sini saya akan membacakan mengenai pengertian komunikasi bisnis. Menurut Everett M. Rogers, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Komunikasi bisnis juga merupakan suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya. Yang selanjutnya bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi bisnis ada dua, yaitu nonverbal dan verbal. Komunikasi verbal dan nonverbal pada intinya adalah proses penyampaian pesan atau pertukaran pikiran dari penyebar pesan ke penerima pesan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pesan ini dikemas menggunakan kata-kata atau verbal dan tanpa kata-kata nonverbal. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan tersebut. Nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata. Pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Cara ini diyakini mampu dipakai untuk mengirim banyak informasi ke lawan bicara, seperti ekspresi penasaran akan muncul ketika tertarik dengan lawan bicara, seperti tersenyum. Dan jika sudah bosan, maka ekspresi yang keluar biasanya wajah akan cemberut. Gestur tubuh juga menjadi contoh dari komunikasi nonverbal. Bentuknya cukup beragam dan terjadi bisa karena disengaja atau tidak disengaja. Surat adalah contoh komunikasi verbal tertulis yang paling tua. Isi dari surat membuat informasi berupa tulisan yang dibubuhkan dalam selembar kertas. Saat ini surat yang ditulis manual sudah jarang dilakukan karena perkembangan teknologi membuat orang lebih memilih menggunakan software di perangkat komputer sebagai alat untuk menulis surat. Contohnya adalah email. Selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dan bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu vertikal. Bentuk ini adalah bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu horizontal. Bentuk ini yaitu suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan yang seringkali berlangsung tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Misalnya antar sesama karyawan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah diagonal. Berlangsung dari seorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Dalam arti, pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya itu fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, informatif. Seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara pasti. Yang kedua, regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, persuasif. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama, pengirim memiliki ide atau gagasan komunikasi diawali dengan adanya ide atau gagasan dalam pikiran seseorang dan kemudian ingin menyampaikannya kepada yang lain. Yang kedua, ide diubah menjadi pesan ide atau gagasan yang ada dalam pikiran pengirim tidak mudah dimengerti oleh orang lain. Agar dapat dimengerti atau diterima dengan baik, ide atau gagasan yang ada dalam pikiran diubah menjadi pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan setelah ide atau gagasan diubah menjadi pesan. Tahap selanjutnya adalah memindahkan pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi dan media komunikasi. Yang keempat, penerima menerima pesan. Penerima mengartikan atau menginterpretasikan pesan yang diterima. Yang terakhir, penerima pesan bereaksi dan mengirim umpan balik sebagai tanggapan atas pesan yang diterima. Penerima akan memberi sinyal. Umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan dan merupakan elemen kunci dalam rantai komunikasi. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam pekerjaan. Jadi, komunikasi akan efektif apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang berpikir atau melakukan sesuatu. Sehubungan dengan komunikasi yang efektif, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi individu dan komunikasi massa. Dalam komunikasi individu, suatu komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan mampu memahami pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim atau komunikator. Sementara dalam komunikasi massa, komunikasi dikatakan efektif apabila mampu menjangkau komunikan secara lebih luas. Kemudian selanjutnya, baik, selanjutnya hambatan komunikasi. Jadi di sini ada hambatan antar manusia dan dalam organisasi. Jadi hambatan komunikasi itu antar manusia yang pertama, perbedaan persepsi bahasa. Yang kedua, pendengaran yang buruk. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, gangguan fisik. Sedangkan di dalam organisasi, yang pertama itu kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing, kemudian penyaringan yang tidak tepat, kemudian iklim komunikasi tertutup atau tidak memadai. baik, selanjutnya cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama yaitu memelihara iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Keempat, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Baik, etika dalam berkomunikasi. Dalam setiap pembicaraan yang kita lakukan kepada lawan bicara, kita harus memperhatikan beberapa hal atau etika berkomunikasi
untuk menjaga perasaan, kepercayaan, dan harga diri seseorang terutama pada dunia bisnis atau kerja, yaitu antara lain yang pertama, berbicara dengan suara yang keras, yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat maupun terlalu lambat, yang ketiga, berbicara seperlunya, yang keempat, jangan menyela atau memutus pembicaraan lawan bicara apabila lawan bicara kita belum selesai bicara, karena itu akan membuat lawan bicara kita tidak senang dan tidak dihargai. Yang kelima, dalam berkomunikasi diharapkan menjaga emosi kita, yaitu jangan sampai terbawa emosi sehingga marah-marah kepada lawan bicara. Yang keenam, tidak tertawa secara berlebihan dan terus-menerus. Yang ketujuh, sebaiknya tidak menguap saat lawan bicara sedang berbicara, karena lawan bicara akan merasa kita bosan dengan pembicaraannya. Yang kedelapan, tidak mengerjakan sesuatu saat lawan bicara sedang berbicara, atau misalnya sambil menulis, mengetik, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, menghargai pendapat, masukan, atau kritik dari lawan bicara, artinya tidak langsung membantah. Ya, demikianlah presentasi dari materi komunikasi bisnis ini. Semoga kita semua dapat mengambil apa manfaat dari yang kami sampaikan. Sekian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.